Isinya COVID semua. Kapan sih pandemi ini berakhir? Gue kan udah kangen ke sekolah, kangen ke gereja, kangen nyumbang bareng temen-temen. Mana gak ada kepastian lagi buat sekolah tahun depan. Jangan gitu bro. Sadar gak sih, di masa kayak gini nih, kita tuh jadi lebih banyak waktu loh buat keluarga kita, sama Tuhan juga. Terus, pengeluaran kita juga berkurang, ya kan? Hai teens! Nah, pasti kalian pernah dong kepikiran yang kayak tadi tuh. Kita kangen sama masa-masa old normal. Tapi, kita tuh tetap bersyukur karena kita tuh masih tetap dikasih kesehatan dan berkat-berkat dari Tuhan di masa new normal kayak gini nih. Oh iya, gue juga punya loh tips buat menghadapi new normal saat ini. Pantengin terus! Nah, tips yang pertama, jangan mengeluh. Kalian sadar kan, emang di saat kayak gini tuh kita sering banget ngeluh. Kita tuh kangen masa-masa sebelum new normal kayak gini. Tapi ya guys, kalian harus ingat di ayat 1 Korintus 10 ayat 13. Isinya tuh, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, di masa kayak new normal kayak gini itu termasuk pencobaan yang biasa. Kenapa? Karena kita itu masih diberi kekuatan, kita masih diberkahi sama Tuhan juga. Itu semua tuh karena berkat kemurahan Tuhan. Nah, teens, yang penting di sini itu kita jangan ngeluh dan harus tetap bersyukur. Bersyukur atas semua kelimpahan dan berkat yang Tuhan berikan pada kita sampai saat ini. Oh iya, jangan lupa juga ya, kita doain nih buat bangsa dan negara kita Indonesia supaya tetap dilindungi dan tetap diberkati. Nah, tips yang kedua, berhemat atau saving. Kalian ingat gak sih waktu zaman Yusuf di Mesir itu ada masa kekurangan selama 7 tahun loh. Dengan berhemat, Yusuf itu bisa menghidupi bangsa Mesir selama 7 tahun di masa kekurangan. Gimana sih caranya kita bisa berhemat? Kita harus bisa bedain mana keinginan kita dan kebutuhan kita. Dan kebutuhan kita itu harus diprioritasin. Kebutuhan tuh apa sih contohnya? Nah, contoh kebutuhan itu tuh kayak kita makan, makanan kita, minuman kita, atau perlengkapan sehari-hari yang kita pakai. Kita harus bisa bedain ya guys. So, kita juga harus sabar supaya keinginan kita bisa terpenuhi. Jadi, kebutuhan kita dulu ya yang dipenuhi. Hai teens, sebelum lanjut tontonnya, kasih like dulu ya, dan dukung channel ini dengan cara subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya. Thank you all, God bless you. Tips yang ketiga, tetap libatkan Tuhan dalam hidup kita. Nah guys, pasti nih di masa kayak gini, banyak dong teman-teman kita yang mulai buka usaha kecil-kecilan atau mereka yang ngebantuin usaha orang tua mereka. Boleh guys, tapi kita harus tetap ingat ya sama ayat Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Maksud ayatnya apa sih? Maksudnya tuh, kita boleh berencana nih, kita boleh bikin tujuan hidup, tapi kita tetap libatin Tuhan ya. Kita bawa ke dalam doa usaha kita dan semuanya supaya Tuhan yang melancarkan dan biar kehendak Tuhan yang jadi di dalam hidup kita. Tapi gimana sih caranya tahu itu kehendak Tuhan atau bukan? Kita bisa dengan connect and pray. Kita tetap berdoa, bangun hubungan sama Tuhan seperti berdoa setiap hari, renungan, dan baca Alkitab setiap hari. Itu yang bisa membantu kita supaya semakin intim dengan Tuhan. Nah guys, gue juga keinget nih ada quotes yang bunyinya, if you are praying about it, God is working on it. Kayak lirik lagu yang bunyinya, doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Itu tips dari gue buat menghadapi new normal.
Yang pertama, kita itu jangan mengeluh. Yang kedua, kita tetap berhemat. Dan yang terakhir, tetap libatkan Tuhan dalam hidup kita. So guys, jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Oh iya, kalau kalian merasa terberkati dengan video ini, kalian boleh kok share ke teman-teman kalian. See you on the next episode.